Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Triwibowo Ilmu yang akan berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Dan pada video kali ini saya ingin menjelaskan salah satu tahap di dalam penerimaan peserta didik baru SMA SMK Negeri tahun 2021. Dan tahap itu adalah tahap pengambilan PIN. Ya, bagaimana tata cara pengambilan PIN dan apa saja berkas-berkas yang dibutuhkan? Simak video ini sampai selesai. Nah, pada tahap pra pendaftaran, ya, kalian sudah melakukan beberapa tahap, ya. Tahap yang pertama yaitu ketika sekolah kamu mengupload nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian data rapor itu kamu verifikasi, artinya adalah bahwa kamu menyetujui data yang telah diupload oleh gurumu itu sudah benar. Dan setelah sudah benar, langkah berikutnya adalah kamu harus mengambil PIN yang akan digunakan untuk melakukan pendaftaran peserta didik baru SMA ataupun SMA negeri di Jawa Timur. Kapan pengambilan PIN ini bisa dilakukan? Waktunya sangat panjang, yaitu tanggal 19 April sampai 31 Mei tahun 2021. Tetapi mohon perhatian, Dinas Pendidikan Jawa Timur menghimbau bagi calon peserta didik yang akan mendaftarkan jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi perlombaan, dimohon untuk melakukan proses pengambilan PIN paling lambat tanggal 2 Mei tahun 2021. Kenapa hal itu harus dilakukan? Karena untuk beberapa jalur tersebut itu merupakan jalur yang paling awal dilakukan pendaftarannya, sehingga kamu yang mendaftar jalur afirmasi, perpindahan orang tua, dan jalur prestasi perlombaan, kamu harus segera melakukan pengambilan PIN, dan PIN itu paling lambat harus diambil tanggal 2 Mei tahun 2021. Lantas bagaimana caranya? Oke, sebelum saya masuk kepada tata cara pengambilan PIN, saya ingatkan nih bagi kalian yang menonton video ini, agar kamu tidak ketinggalan ya informasi tentang penerimaan peserta didik baru Jawa Timur tahun 2021. Silakan klik tombol like dan tombol subscribe yang berwarna merah ya, agar kamu nggak ketinggalan, karena nanti saya akan bakal mengupdate informasi tentang PPDB ini sampai benar-benar kamu bisa masuk di SMA ataupun SMK negeri yang kamu inginkan di tahun 2021 ini. Ya, silakan klik tombol subscribe. Oke. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa perbedaan cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah bagi lulusan SMP Jawa Timur tahun 2021 ini. Kemudian untuk lulusan Jawa Timur tahun ini tetapi tidak diupload nilainya oleh sekolah, nanti ada tata cara yang lainnya ya. Mungkin sekolahmu nggak ngupload nih karena mungkin sekolahmu dari sekolah swasta dan lain sebagainya ya. Dan yang terakhir nanti saya juga akan menjelaskan tata cara pengambilan PIN bagi lulusan luar Jawa Timur. Ya, misalnya kamu kemarin ada yang bertanya di kolom komentar nih, rumahnya dari NTB dan pengen sekolah di Tuban. Nah, ini nanti kamu bisa menyimak video ini sampai selesai. Atau bagi kamu yang lulus di tahun 2020 kemarin dan kamu terminal 1 tahun dan ingin lanjut di tahun ini, nanti akan saya jelaskan tata cara pengambilan PIN-nya. Yang pertama saya akan menjelaskan untuk lulusan Jawa Timur tahun ini, tahun 2021 ini ya. Jadi kamu yang baru lulus tahun ini. Bagaimana tata caranya? Cara yang pertama adalah kamu perlu masuk atau login di situs ppdbjatim.net seperti yang kamu lakukan verifikasi rapor kemarin ya. Situsnya sama. Nah, sama dengan verifikasi kemarin bahwa data yang perlu kamu siapkan ada untuk login adalah NISN, nomor induk siswa nasional, NPSN atau nomor pokok sekolah nasional, dan tanggal lahir kalian ya. Nah, setelah kamu masuk di situs ppdbjatim.net, langkah yang kedua adalah kamu perlu mengisi data dan mengunggah kartu keluarga atau mengupload kartu keluarga dan atau surat keterangan domisili. Jadi kamu perlu menyiapkan beberapa dokumen nih seperti KK, atau kamu juga perlu mungkin menyiapkan KTP dari orang tua, akte kelahiran yang bisa digunakan untuk mengisi data peserta didik baru
ya. Jadi siapkan kakak nih ya, atau mungkin kakak kamu bermasalah atau ada beberapa kasus siswa yang kakaknya sedang diperbarui sehingga harus menggunakan surat keterangan domisili. Nah, itu juga perlu disiapkan di tahap pengambilan PIN ini. Kemudian kalau udah selesai, langkah ketiga adalah kamu menentukan titik rumah. Gimana caranya? Nanti akan ada aplikasi yang akan disampaikan oleh pihak sekolah lanjutan. Aplikasinya apa dan bagaimana cara penggunaannya nanti akan disampaikan oleh pihak sekolah. Yang jelas nanti kamu perlu menentukan titik lokasi rumah ya, antara rumah dengan sekolahmu. Nah, ini sangat penting dilakukan dan nanti akan simple banget, kamu tinggal menentukan titik koordinatnya aja bagaimana ya. Nah, itu untuk lulusan Jawa Timur tahun ini sangat gampang. Dan yang keempat, setelah login atau saat login selanjutnya, jadi kamu kan nunggu nih, setelah kamu mengupload data kamu upload semuanya, data kakak kamu upload, data kamu isi, kamu perlu menunggu sekitar 2-3 hari. Kenapa? Karena data itu nanti akan diverifikasi oleh pihak sekolah tujuan kamu. Ya, apakah data itu benar atau tidak. Nah, kalau misalnya data itu kamu udah benar, maka sekitar 2-3 hari sekolah yang kamu tuju, SMA atau SMK yang kamu tuju akan melakukan verifikasi dan kamu login lagi ke website ppdbjatim.net dan kamu bisa mengunduh PIN pendaftaran kamu. Oke. Nah, untuk berikutnya nih, gimana kalau misalnya lulusan Jawa Timur tahun ini yang nilai rapornya nggak diisikan oleh sekolah asal? Kemarin banyak nanya nih, sekolah saya nggak mau ngisikan nih. Nah, biasanya ada beberapa sekolah swasta yang memang tidak mau mengisikan rapor siswanya dari semester 1 sampai semester 5 pada PPDB ini. Sedangkan ada beberapa muridnya yang mungkin pengen di sekolah negeri. Nah, ini harus mengikuti tahap dari pendaftaran peserta didik baru. Nah, gimana caranya? Yang pertama sama nih, kamu perlu login di situs ppdbjatim.net. Kamu login dengan menggunakan NISN, nomor induk siswa nasional, NPSN, nomor pokok sekolah nasional, dan tanggal lahir. Kalau kamu nggak tahu nomor-nomor itu, kamu bisa nanyakan langsung kepada pihak sekolahmu. Atau biasanya juga browsing juga bisa sih. Ya. Kemudian setelah kamu login, langkah yang kedua adalah kamu perlu mengisi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Ini perbedaannya. Kalau di yang tadi ya, mereka sudah diisikan oleh pihak sekolah. Tapi kalau ini sekolahmu nggak mau mengupload, maka yang mengisi adalah kamu sendiri ya. Nah, selain kamu mengisi data nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5, kamu juga perlu mengunggah foto rapor per semester dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nanti harus diupload di laman tersebut ya. Nanti akan ada petunjuknya di sana. Nah, sekarang masih belum bisa diakses nih. Kemudian yang ketiga, setelah kamu mengupload nilai dari semester 1 sampai dengan semester 5, kamu perlu mengisi data dan mengunggah kartu keluarga atau KK ya, sama atau surat keterangan domisili. Jadi siapkan nih kakak yang masih aktif ya, kakak yang masih aktif dan tidak kurang dari 1 tahun masa aktifnya, atau surat keterangan domisili bagi kalian yang mungkin kakaknya ada masalah, misalnya ada penambahan keluarga atau hilang dan lain sebagainya. Yang keempat, kemudian kamu perlu menentukan titik lokasi rumah ya, sama dengan yang lain. Kemudian yang kelima adalah saat login selanjutnya. Setelah 2-3 hari, jadi data itu kan akan diverifikasi oleh pihak sekolah, tapi tidak bisa secara langsung. Kamu perlu menunggu 2-3 hari. Kalau data kamu sudah diverifikasi dan dianggap benar, maka kamu bisa mengunduh PIN melalui website yang sama, yaitu ppdbjatim.net. Yang terakhir nih, gimana kalau misalnya lulusan luar Jatim dan lulusan tahun lalu? Ada nih kemarin yang menulis di kolom komentar, saya berasal dari NTB dan pingin sekolah di Tuban. Gimana caranya? Ya, caranya adalah sama. Yang pertama, lulusan luar Jatim mengisi identitas pribadi. Identitas pribadinya berupa NISN, nomor induk siswa nasional, kemudian nama siswa sesuai dengan ijazah dengan menggunakan huruf kapital. Ya, dan yang ketiga adalah nama sekolah asal sesuai dengan ijazah. Ya, jadi data ini perlu diisi dengan lengkap dan benar. Setelah data identitas ini kamu tulis dan kamu isi, langkah yang kedua adalah bagi lulusan SMP tahun lalu,
Misalnya kamu lulus tahun 2020 nih atau 2019 gitu ya. Nah, data yang perlu kamu upload, yang perlu kamu isi adalah NISN, nomor peserta ujian nasional sesuai dengan ijazah atau SKHUN. Ya, jadi tahun kemarin kan masih ada tuh nih nomor peserta ujian nasional. Kalau tahun ini nggak ada ya. Kemudian nama siswa sesuai dengan ijazah dalam huruf kapital. Dan memilih sekolah asal yang ada di dalam sistem pendaftaran peserta didik baru. Setelah itu, langkah ketiga adalah mengisi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan mengunggah foto rapor per semester ya. Jadi nanti akan ada kolom untuk mengisi rapor, nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 nih. Dan selain itu kamu juga perlu mengupload foto rapor kamu per semesternya. Setelah foto itu kamu upload, langkah yang keempat adalah untuk lulusan SMP di luar Jatim, mengisi perangkat akreditasi dari sekolah asal dengan melihat situs bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi dan terverifikasi oleh operator dari SMA ataupun SMK. Ya, silakan nanti dipraktikkan gimana sih cara melihat akreditasi dari sekolah asal kamu. Ya, silakan klik di laman ini. Kemudian kalau sudah, langkah yang kelima adalah mengisi data dan mengunggah KK atau surat keterangan domisili. Sama ya, semua data udah selesai, nilai rapor kamu sudah terupload, dan langkah berikutnya adalah mengupload KK atau surat keterangan domisili. Dan yang kemudian, yang keenam adalah menentukan titik lokasi rumah. Sama ya. Kemudian yang langkah yang ketujuh, setelah data itu udah selesai semua, sekolah tujuan kamu akan melakukan verifikasi. SMA ataupun SMK kamu akan melakukan verifikasi dan kamu bisa menunggu 2-3 hari lagi. Dan jika data sudah diverifikasi oleh sekolah, maka calon peserta didik dapat mengunduh PIN. Oke, itu dulu informasi tentang penerimaan peserta didik baru. Kalau ada pertanyaan terkait dengan pengambilan PIN, baik kamu yang lulusan tahun 2021, tahun 2020 ataupun lulusan dari luar Jawa Timur, kamu bisa menanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa sekali lagi klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada temanmu agar mereka juga nggak ketinggalan informasi tentang peserta didik baru tahun 2020.